Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Sehingga Anda menjadi, mohon maaf, menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan Paulus. Apa yang diinginkan Paulus terjadi kepada orang Kristen. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Bang. Ngeri Paulus ini memang. Tapi itu disebabkan karena Kristus yang datang kepadanya. Apa kata Paulus? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Paulus ngaku itu, Bang. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Sekarang menurut saudara, kalau kecerdasan manusia sudah dihilangkan, Bang, akal sehat ini kemudian dilenyapkan, kira-kira apa yang terjadi kepada manusia tersebut? Apa yang terjadi, Bang? Kalau kecerdasannya dihilangkan, akalnya kemudian dilenyapkan, apa yang terjadi terhadap orang tersebut, Bang? Baik Bang. Kebodohan akan dunia ini dan kemuliaan akan surga tetap ada padanya. Kebodohan tentang dunia ini tetap ada padanya, dan yang menjanjikan tentang kerajaan yang sesungguhnya yang dia dapat adalah surgawi, Bang. Bagaimana ilmunya? Ilmu dari mana? Tanpa akal itu kemudian menyebabkan Anda dapat surga. Gimana ceritanya? Kalau Anda tanpa akal karena Anda gila, disebabkan karena mungkin ada penyakit, ada bawaan dari lahir, atau ada benturan pernah jatuh, ya itu yang dimaksud dapat surga. Tapi ini tidak, Bang. Ini Paulus orang waras, orang cerdas, orang pintar, orang berilmu. Begitu menjadi pengikutnya, ilmunya hilang, kecerdasannya hilang, akalnya dibinasakan. Artinya percaya kepada kebinasaan sebagai hal yang bisa menyelamatkan. Contoh. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada. Kata waspada itu hati-hati. Jadi apabila ada orang datang kepadamu mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan percaya. Kenapa Anda balikkan percaya? Inilah bukti akal Anda sudah dimatikan oleh Paulus. Karena memang dia akan mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang terpelajar. Dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Artinya apa, Bang? Kalau ada orang menjadi pengikutku, aku akan lenyapkan akalnya, kecerdasannya kemudian aku hilangkan. Itu terjadi nggak pada saudara? Terjadi. Bukti ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya. Apa yang terjadi pada diri Anda? Malah percaya. Sadar enggak abang itu? Oke, bisa saya jawab, Bang? Silakan. Oke, makasih, Bang. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang benar kecerdasan Rasul Paulus itu di atas rata-rata, dia sampaikan yang sebaya dengan dia, Bang. Dia tentunya dipilih oleh bangsa Romawi untuk menjadi prajurit, kepala pimpinan, panglima pada saat di zaman orang Yahudi. Nah, yang ada padanya sekarang, Bang, itu adalah tentang kasih daripada Kristus. Kalau abang boleh baca di 1 Korintus pasal 13 itu, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan itu kata siapa, Bang? Gemerincing. Itu kata siapa, Bang? Ini 1 Korintus, Bang. 1 Korintus. Oke, berarti perkataan Paulus kan? Ini adalah tentang kesaksiannya, Bang. Iya. Iya. Oke, berarti Paulus mengajarkan kasih. Iya, kasih. Sekalipun aku baca, Bang, ya, boleh? Silakan.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Baik. Itu bagus. Bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ya, sabar. Murah hati. Dia tidak cemburu. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke, dia lengkap sudah. Yang tidak sopan dan tidak mencari dengan diri sendiri. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak pemarah, murah senyum, loyal, rela berkorban, bertanggung jawab. Terus yang baik-baik aja, sebut semuanya. Oke, selesai situ Bang ya. Nah sekarang saya ingin tanya sama saudara. Ketika Yesus melarang jangan percaya, apakah Anda setuju dengan larangan itu? Dibuka mic-nya Bang. Ketika Yesus melarang jangan percaya, apakah Anda setuju dengan larangan itu? Konteksnya apa dulu nih Bang? Jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Itu konteksnya. Karena hanya ada satu Mesias yang datang setelahku, yaitu dia, yaitu dia yang dibarengi dengan tanda-tanda kiamat. Selain daripada itu, jangan percaya. Pertanyaan saya, Anda setuju nggak dengan narasi Yesus jangan percaya ini? Oke, dibuka ayatnya Bang, biar sampai dulu. Saya tanya dulu, Anda percaya nggak dengan narasi Yesus itu? Ya, biar lebih jelas narasi yang disampaikan itu di dalilnya di ayat berapa? Matius 24 nomor 23 dan nomor 24. Kita buka ya Bang. Silakan Anda yang baca, jangan saya. Silakan. Matius 24 nomor 23 dan 24. Oke. Izin ya saya baca ya. Silakan. Matius pasal 24 ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di daerah bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya, percaya itu Bang, itu firman Tuhan soalnya. Oke, jadi ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Apakah Anda setuju dengan larangan Yesus ini? Iya. Meskipun orang itu mengajarkan kebaikan? Iya. Meskipun orang itu mengatakan bersabar, bersyukur, jangan berdusta, jangan menipu. Meskipun orang itu mengajarkan kebaikan, Anda tetap tidak percaya? Iya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Kan larangannya jangan percaya. Lanjut Bang ya.
Penyesat itu bang, bagaimana dia bisa menyesatkan kalau tidak memperlihatkan sisi kebaikan? Kamu jangan seperti ini, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ada ilah lain, jangan begini. Harus dia memperlihatkan sisi kebaikan supaya dia bisa menyesatkan. Kalau dia datang seperti babi hutan yang nyeruduk sana sini, mana mau orang percaya. Jadi dia harus nampak baik. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ketika ada orang mengaku melihat Mesias di sana, atau dia berkata ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda justru percaya? Kan larangannya jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Jawabannya adalah karena saya cuma mengikuti orang tua saya menjadi Kristen. Baru hari ini saya dikagetkan setelah Bang Suma membahas materi ini. Ternyata ada Kristus palsu selain daripada yang asli, yaitu anak Maria. Itu jawabannya bang. Hanya karena Anda terlanjur Kristen aja. Karena dari kecil dididik ke gereja, menyembah yang namanya Yesus Kristus, percaya kepada yang namanya Paulus sebagai rasul. Hanya karena itu ajanya. Tapi kalau Anda melakukan pendalaman materi Bible, Anda akan tersadarkan dan Anda akan meninggalkan ajaran itu kalau Anda peduli dengan keselamatan akhirat Anda. Tapi kalau Anda EGP, mau selamat ke, mau tidak ke, yang penting hidup saya sekarang sudah nyaman, yaitu menjadi Kristen, menyembah Yesus, makan babi, makan anjing, EGP dengan itu semua. Kalau itu yang Anda lakukan, maka tengok endingnya di Matius 7:22-23. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian yang memanggil aku Tuhan, kalian yang bernubuat pakai namaku, kalian yang bermukjizat mengusir setan pakai namaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya siap-siapkan diri Anda untuk itu. Siap-siapkan diri Anda untuk itu. Karena Yesus sudah mengatakan jangan kamu percaya. Tapi ternyata Anda tetap percaya. Sekarang siapa yang salah? Siapa yang salah? Yesus atau Anda? Aku sudah bilang jangan percaya. Kamu percaya. Datang Islam mengingatkan kembali. Bukan pakai Quran, pakai kitabmu sendiri. Jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Kau bantah kemudian dengan pedang. Oh, harus kau percaya, harus percaya. Karena Paulus itu mengajarkan kebaikan, yaitu makan babi, menghalalkan segala binatang, menghalalkan segala minuman. Jadinya aku harus percaya. Karena dengan mulutnya Paulus kami sudah dijanji surga. Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kristen mengatakan percaya. Jangan kau percaya. Kristen jawab, aku mau percaya. EGP dengan kamu, yang penting kau sudah terkutuk, menebus dosaku. Yesus muncul lagi, jangan kau percaya. Kau bantah lagi, aku harus percaya. Jangan percaya, jangan percaya, percaya, jangan percaya, percaya, jangan percaya. Gitu aja terus sampai kiamat. Maka dikatakan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah pendusta itu? Dalam bahasa Yunani, planos dalam bahasa Yunani artinya pembohong, pendusta, penipu, pembual, penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Dialah penyesatnya, dialah antikristusnya. Nah, Yesus sedang mengatakan apa? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menolak Bapa? Bukankah dia yang menolak anak? Ketika anak mengatakan jangan kamu percaya, ketika ada yang berkata bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kamu percaya. Tapi kemudian Kristen mengatakan, oh no, kami harus percaya. Dengan demikian kalian telah menolak anak. Begitu saudara. Coba renungkan. Silakan renungkan, silakan.
Oke Bang, ini tentang yang Abang sampaikan di Matius 24. Tetapi Abang jangan lupa juga membaca perikopnya ini yang ditulis oleh Matius Bang ya. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Iya. Tentunya hal ini tidak ada hubungannya dengan Rasul Paulus Bang. Kok tidak ada hubungannya? Tidak ada hubungannya Bang, karena Mesias palsu itu menunjukkan seperti dia adalah Yesus, dan Rasul Paulus dia tidak menunjukkan bahwa dia sebagai Yesus, sebagai Mesias. Tetapi Anda salah memahami dalil ini. Nah, pertanyaan tadi Abang pertanyakan, apakah Anda percaya dengan Rasul Paulus? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, percaya dalam bentuk apa nih Bang? Menuhankankah? Kan harus kita kutip percaya itu apa dulu? Percaya kepada orang. Apa yang saya ucapkan atau ini? Jadi percayanya apa yang dipercayakan itu gitu loh Bang? Saudara, orangnya Yesus mengatakan kalau ada orang berkata Mesias ada di sana, berarti orang ini tidak mengaku Mesias Bang. Dia hanya mengatakan Mesias ada di sana. Aku bertemu dengan Mesias di sana. Berarti yang mengaku ini bukan Mesias. Dia hanya mengatakan bertemu dengan Mesias di sana. Nah, kalau dia betul-betul bertemu dengan Mesias di tempat itu, maka yang ditemui itu adalah Mesias palsu. Jangan kau percaya orang ini. Nah, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Jangan kau percaya. Bukan Paulus mengaku Kristus, abangku. Ya, konteks yang Abang baca di Matius 24 ini adalah bahwa ada banyak nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai Mesias, Bang. Jadi bukan begitu. Anda jangan gitu dong. Tidak ada nabi palsu mengaku Mesias. Yang ada adalah sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Berarti di situ satu pengajaran. Maksudnya ada seorang utusan yang mana utusan ini dari Kristus palsu. Kristus palsu mengutus nabi palsu. Itu maksudnya. Maka Paulus ini boleh disebut nabi. Kenapa? Kalau Anda tidak mengakui Paulus ini sebagai nabi, pertanyaan saya, dari mana dia mendapatkan 13 kitabnya? Kalau dia bukan nabi. Oke. Ya. Kitab daripada Rasul Paulus, Bang, itu adalah pekerjaan yang dilakukannya sendiri seperti di Galatia, Bang, di Efesus, Korintus. Iya, dia dapat dari mana ilmunya itu? Pertanyaan saya. Dia tadi Abang sampaikan bahwa Rasul Paulus, namanya pertama Saulus, Bang, sebelum dia ini terhadap Yesus. Dia orang yang hebat, cerdas. Saya kutip dari Abang dan Abang. Pertanyaan saya bukan kecerdasannya, pertanyaan saya ilmunya yang dituangkan di dalam buku 13 kitab ini, itu ilmu dari mana? Dari dirinya sendiri kah? Dia ketemu dengan Yesus, lalu Roh Kudus bekerja. Dia mengaku bertemu dengan Yesus. Dengan cahaya tadi, Bang, ya. Saudara, saya seulang. Dia mengaku bertemu dengan Yesus, betul? Berarti Yesus yang berfirman sehingga ada buku Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, betul? Ya. Nah, sekarang ketika Yesus berkata dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Ya. Ada atau sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada lagi karena sudah tidak ada lagi. Pada saat kemudian sudah tak ada lagi, apakah di situ sudah ada kitab Roma? Belum. Berarti yang berfirman di kitab Roma ini siapa? Oke, ini adalah Rasul Paulus, Bang. Rasul Paulus yang berfirman kepada Paulus ini siapa?
dia menulis tentang apa yang karena dia ketemu sebelumnya Bang ya, dia ketemu dengan rasul-rasul pada Yesus Bang. Loh, sekarang tadi Anda mengatakan Yesus yang berfirman kepada Paulus. Yes. Nah, sekarang sebelum ada kitab Roma, Paulus sudah menamatkan ajarannya. Lalu siapa yang berfirman kepada Paulus kalau ajaran Yesus sudah selesai? Yohanes 17:8. Segala firman yang kuberikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ternyata belum ada kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Nah, lalu kalau Yesus tidak mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan Yesus mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan bukan Yesus yang mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan kitab-kitab ini, lalu yang mana yang mengajarkan, yang mana yang tidak mengajarkan? Itulah yang saya katakan Bang, jangan percaya, karena kapan kamu percaya kamu akan disesatkan.